Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih yang sudah hadir. Berikut kami akan mempresentasikan terkait trading proses gitu ya. Jadi sebelum lanjut ke materi, ada kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Akmarobidin dan teman saya Reza Hermawan. Kemudian ada Aditya Rizky Maulana dan Randy Hadi Ramadan Syah yang kebetulan berhalangan hadir. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, saya sedikit menjelaskan terkait nit reading. Ya, jadi nit reading itu salah satu perlakuan panas gitu ya, jenis perlakuan panas pada material gitu, yang nantinya akan membuat material tersebut tuh permukaannya akan lebih keras gitu. Lanjut saja ya ke materi. Nah, di sini ada definisi dan prinsip proses nit reading. Yang pertama ada pengertian nit reading. Jadi nit reading adalah proses perlakuan panas yang melibatkan difusi atom nitrogen ke dalam permukaan logam, khususnya baja, untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan terhadap korosi. Nah, jadi tidak hanya untuk menambahkan kekerasan terhadap permukaan material gitu. Jadi di proses nit reading itu sendiri juga dapat meningkatkan ketahanan aus dan ketahanan terhadap korosi. Jadi permukaan tersebut tuh tidak mudah terkena korosi gitu ya. Kemudian ada prinsip proses nit reading. Proses ini dilakukan dengan merendam komponen baja dalam atmosfer nitrogen pada suhu tinggi, memungkinkan atom nitrogen berdifusi ke dalam struktur logam dan membentuk lapisan nitrida keras. Nah, pada proses nit reading ini, si material itu dia membutuhkan suhu yang tinggi gitu, antara 500 hingga 600 derajat Celcius untuk berdifusinya si atom nitrogen tersebut. Nah, jadi si material ini akan dipanaskan dengan suhu 500 hingga 600 derajat Celcius, dan yang kemudian si atom nitrogen itu akan berdifusi ke dalam struktur logam tersebut gitu, dan pada akhirnya dia membentuk lapisan keras yang bisa disebut dengan lapisan nitrida keras. Oke, next. Ya, di sini ada prinsip dasar dari difusi nitrogen. Difusi ini terjadi ketika logam dipanaskan dalam lingkungan yang kaya nitrogen, biasanya berupa gas nitrogen atau amonia, pada suhu tinggi antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Nah, kemudian si nitrogen ini akan berdifusi ke dalam permukaan logam dan bereaksi dengan unsur-unsur pembentuk nitrida dalam logam tersebut, seperti aluminium, kromium, atau vanadium pada baja paduan tinggi. Nah, di sini ada gambar terkait proses difusi ya. Jadi di situ ada sebelum difusi gitu, dan sebelahnya itu ada sesudah proses difusi gitu. Nah, oke, next. Nah, di sini ada prinsip dasar difusi nitrogen. Jadi pengaruh ya, faktor-faktor gitu ya, pengaruh atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya difusi nitrogen gitu. Yang pertama itu ada suhu. Jadi semakin tinggi suhu maka cepat laju difusi nitrogen ke dalam logam. Namun suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perubahan struktur mikro logam yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu suhu yang dibutuhkan pada proses nit reading ini itu tidak terlalu tinggi gitu dibandingkan dengan proses perlakuan panas lainnya gitu. Jadi kita membutuhkan suhu antara 500 hingga 600 derajat Celcius gitu untuk proses dari nitridasi itu sendiri.
Ya, perlu diketahui suhu tersebut itu eh, tidak dapat menyebabkan perubahan struktur mikro gitu ya. Kemudian ada komposisi logam. Nah, baja dengan elemen pembentuk nitrida seperti aluminium, kromium, dan molybdenium dan vanadium lebih responsif terhadap proses nitridasi. Elemen-elemen ini membentuk nitrida yang sangat keras pada permukaan logam. Ya, jadi faktor yang dapat mempengaruhi difusi nitrogen itu sendiri yaitu ada komposisi logam. Nah, jadi kayak logam-logam seperti maksudnya dia tuh kayak material-material yang mengandung aluminium, kromonium dan lain-lain yang telah saya jelaskan gitu ya, saya sebutkan sebelumnya itu dia dapat berpengaruh gitu dalam membentukan nitrida gitu. Kemudian ada waktu. Nah, di sini durasi itu juga mempengaruhi ya dalam kedalaman atau pembentukan kedalaman lapisan nitrida yang terbentuk gitu. Semakin lama proses nitridasi, semakin dalam difusi nitrogen ke dalam logam. Nah, maka dari itu waktu itu dia sangat pengaruh gitu. Jadi semakin lama dia eh, prosesnya gitu ya, maka semakin dalam juga si lapisan nitrida yang terbentuk gitu. Maka permukaan tersebut tuh makin bagus gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya Reza Hermawan. Untuk Reza Hermawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Akhorobidin selaku moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya yaitu pada pembentukan lapisan nitrida. Jadi, selama proses nitridasi, nitrogen yang berdifusi ke dalam permukaan logam akan membentuk senyawa nitrida. Jadi, lapisan nitrida yang terbentuk memiliki sifat keras dan tahan aus, yang meningkatkan performa material dalam aplikasi yang menuntut. Lapisan nitrida ini terbentuk dalam dua bagian utama. Lapisan pertama yaitu ada lapisan senyawa nitrida atau compound layer, adalah lapisan luar yang terdiri dari senyawa nitrida yang kaya akan nitrogen seperti Fe2N, Fe3N, dan nitrida lain tergantung pada komposisi baja. Nah, lapisan ini sangat keras tetapi relatif tipis, biasanya hanya beberapa mikron tebalnya. Selanjutnya ada lapisan zona difusi atau diffusion zone. Nah, jadi di bawah lapisan senyawa nitrida terdapat zona di mana nitrogen berdifusi ke dalam logam tetapi tidak membentuk senyawa nitrida murni. Nah, jadi di sini nitrogen memperkuat struktur logam dengan memperbaiki sifat mekanik tanpa membentuk lapisan yang keras dan terpisah. Gitu. Next. Nah, kita masuk ke jenis-jenis proses nitriding. Jadi pada proses nitriding ini ada 3 jenis proses. Jadi yang pertama ada nitriding gas. Nah, pada nitriding gas ini ada baja atmosfer gas yang mengandung nitrogen, biasanya ada amonia atau NH3. Di sini menggunakan gas nitrogen murni atau campuran gas nitrogen, amonia, dan hidrogen. Nah, jadi pada proses nitriding gas ini yang digunakan adalah gas nitrogen murni atau campuran gas nitrogen. Nah, untuk proses yang kedua ada menggunakan nitriding plasma. Nah, pada nitriding plasma ini metode yang melibatkan penggunaan plasma nitrogen untuk mempercepat difusi nitrogen. Jadi pada nitriding plasma metode yang melibatkan penggunaan plasma nitrogen untuk mempercepat proses difusi nitrogen. Untuk jenis yang ketiga ada nitriding ion. Nah, jadi pada proses ini menggunakan ion nitrogen yang ditembakkan ke permukaan material. Yang ditembakkan ke permukaan material dengan energi yang tinggi. Gitu. Atau bisa disebut
pada proses ini adalah nitrogen diionisasi dalam lingkungan vakum dan kemudian ditembakkan ke permukaan baja. Nah, di sini kita masuk ke proses nitridasi. Pada proses nitridasi ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu ada pembersihan. Pembersihan atau di sini kita masuk ke persiapan material. Jadi sebelum dinitriding, baja karbon rendah atau material yang lain harus dipersiapkan dengan baik. Jadi permukaan baja dibersihkan secara menyeluruh dari kotoran, minyak, atau oksida yang dapat menghalangi penetrasi nitrogen. Nah, proses pembersihan ini bisa dilakukan dengan metode kimia atau fisik pembersihannya. Nah, proses yang kedua ada pemanasan. Nah, proses nitriding dilakukan pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius atau 500 sampai 550 derajat Celcius. Ini suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan heat treatment lainnya. Contoh seperti carburizing pada metode carburizing. Jadi suhu ini dipilih karena nitrogen lebih mudah berdifusi pada suhu ini tanpa menyebabkan struktur mikro yang signifikan, tanpa menyebabkan perubahan struktur mikro yang signifikan pada baja dasar. Gitu. Nah, selanjutnya ada proses difusi nitrogen. Jadi setelah nitrogen terbentuk dalam bentuk atomik atau ionik, tergantung metodenya, nitrogen mulai berdifusi ke dalam lapisan permukaan baja. Proses difusi ini menghasilkan senyawa keras yang disebut nitrida di lapisan permukaan baja. Jadi pada proses difusi ini adalah proses di mana nitrogen ini mulai berdifusi atau mulai bergerak ke dalam lapisan permukaan baja. Nah, selanjutnya ada proses pendinginan atau cooling. Nah, jadi setelah proses nitriding selesai, baja didinginkan secara perlahan di dalam atmosfer yang terkontrol. Nah, proses pendinginan ini penting agar tidak terjadi perubahan struktur mikro yang tidak diinginkan pada baja dasar. Karena nitriding dilakukan pada suhu yang relatif rendah dibandingkan dengan proses hardening lain. Jadi tidak diperlukan pendinginan mendadak gitu. Pendinginan biasanya dilakukan secara perlahan di udara atau di dalam tungku itu sendiri. Jadi dibiarkan saja. Ya, baik. Terima kasih kepada Reza Hermawan yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya ada pembahasan terkait parameter proses nitriding yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Aditya Rizky. Aditya Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter proses nitriding. Parameter proses nitriding yaitu eksperimen ini akan menggunakan desain eksperimen faktor penuh atau full factorial design untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi perlakuan panas terhadap hasil akhir nitriding. Kombinasi berbagai faktor atau temperatur, waktu, gas, dan tekanan akan diuji untuk mengetahui interaksi antara faktor-faktor tersebut. Nah, yang pertama yaitu berapa parameter proses nitriding, yaitu terdiri dari suhu waktu, komposisi gas, dan tekanan. Nah, untuk waktu itu sendiri yaitu prosedur pelakuan nitriding. Yang pertama itu pemilihan bahan ujinya yang terdiri dari baja karbon rendah atau baja paduan sesuai standar industri yang biasa digunakan untuk nitriding. Dan yang kedua yaitu persiapan sampel. Yang pertama yaitu potong sampel dengan ukuran standar, misalnya 10 mm kali 10 mm kali 50 mm. Nah, yang kedua yaitu bersihkan permukaan sampel untuk menghilangkan kontaminasi dan oksidasi. Dan yang kedua yaitu proses nitriding. Proses nitriding ini terdiri dari 3 bagian, yaitu nitriding dilakukan dalam ruang tunggu nitriding dengan gas amonia atau NH3. Yang kedua yaitu setiap set sampel akan diperlakukan pada kombinasi temperatur, waktu, gas, dan tekanan yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu
Catat parameter selama proses seperti suhu, tekanan, dan komposisi gas untuk setiap eksperimen. Nah, yang waktu sendiri itu terdiri dari laba proses nitriding menentukan kedalaman penetrasi nitrogen. Terdiri dari parameter yang diuji. 1. Kekerasan permukaan. Kekerasan permukaan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, ukur kekerasan menggunakan Picker hardness test dengan menggunakan beban tertentu, misalnya 0,5 kg. Dan yang kedua yaitu uji kekerasan pada kedalaman yang bervariasi dari permukaan untuk mengetahui perubahan kekerasan setelah nitriding. Dan yang kedua yaitu ketebalan lapisan nitrida. Ketebalan lapisan nitrida terdiri dari dua bagian juga, yaitu yang pertama, gunakan metode mikroskop optik atau SEM. Atau SEM itu disebut scanning electron microscopy untuk pengukur kedalaman lapisan nitrida pada permukaan material setelah nitriding. Dan yang ketiga yaitu ada struktur mikro. Struktur mikro terdiri dari dua bagian juga, yaitu yang pertama, amati struktur mikro sampel sebelum dan setelah nitriding dengan mikroskop optik atau SEM. Dan yang kedua yaitu analisis perubahan dalam struktur butiran, fase nitrida, dan distribusi karbon atau nitrogen pada kedalaman yang berbeda. Dan yang keempat yaitu ada ketahuan aus. Ketahuan aus terdiri dari dua bagian juga, yaitu uji ketahanan aus dengan metode dry sliding wear test menggunakan mesin uji wear seperti pin on dice. Dan yang kedua yaitu ukur volume material yang hilang selama uji dan analisis pola keausan. Dan yang kelima yaitu ada kekuatan tarik. Kekuatan tarik terdiri dari satu bagian. Yang pertama yaitu lakukan uji tarik pada beberapa sampel untuk mengukur pengaruh nitriding terhadap kekuatan mekanik material. Dan yang ketiga yaitu ada komposisi gas. Komposisi gas itu terdiri dari rasio gas, nitrogen, amonia, dan hidrogen mempengaruhi pembentukan lapisan nitrida. Dan faktor komposisi gas yang diuji dalam eksperimen yaitu faktor temperatur proses tingkat 1 yaitu 500 derajat Celcius, tingkat 2 600 derajat Celcius, dan tingkat 3 650 derajat Celcius. Untuk waktu perlakuannya yaitu tingkat 1 kurang lebih dari 4 jam, tingkat 2 8 jam, dan tingkat 3 12 jam. Konsentrasi amonia yaitu tingkat 1 75%, tingkat 2 90%, dan tingkat 3 95%. Dan untuk tekanan gas yaitu tingkat 1 atmosfer, tingkat 2 rendah, dan tingkat 3 belum, nggak tahu tingkat-tingkatnya. Dan untuk tekanan ini sendiri yaitu prosedur analisis data. Setelah pengujian selesai, lakukan analisis statistik untuk mengevaluasi efek faktor-faktor yang diuji terhadap hasil eksperimen. Mohon di slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Aditya Rizky yang telah menyampaikan materi terkait eksperimen ya, dan juga parameter pembentukan parameter proses nitriding. Ya, jadi materi selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan nitriding. Ya, jadi setiap perlakuan panas pasti ya memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan proses nitridasi itu sendiri yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi kelebihan dari proses nitridasi itu sendiri yaitu dia dapat meningkatkan kekerasan permukaan material tanpa mempengaruhi kekerasan inti baja ya secara signifikan. Ya, jadi lapisan nitrida yang terbentuk dan meningkatkan ketahanan aus dan juga ketahanan terhadap kelelahan material. Kemudian juga ada kelebihan yang dapat dibandingkan dengan proses perlakuan panas lainnya seperti tempering gitu ya, perlakuan panas tempering, quenching gitu. Nitriding memiliki keuntungan karena perubahan dimensi sangat minimal gitu.
Jadi perubahan dimensinya itu sangat minim gitu ya pada proses nitridasi dibandingkan dengan proses perlakuan panas lainnya. Nah, berikutnya ada eh, kekurangan dari proses nitridasi itu sendiri, yaitu dia membutuhkan peralatan yang lebih mahal gitu, seperti furnace atau sistem plasma. Biaya investasi awal untuk peralatan serta biaya pemeliharaan dan operasional yang berkelanjutan gitu. Kemudian ada kekurangan selanjutnya, dia pada proses ini dia memerlukan waktu yang lebih lama gitu ya dibandingkan dengan proses perlakuan panas lainnya. Karena yang seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya, bahwasanya itu dia waktu itu dia sangat berpengaruh gitu ya terhadap hasil akhir proses ini gitu. Ya, jadi proses ini eh, berlangsung pada suhu antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Kemudian dia memerlukan waktu antara beberapa jam hingga lebih dari 12 jam gitu. Sangat lama ya. Kemudian ada aplikasi dalam produk industri yang akan dijelaskan oleh Reza Hermawan. Untuk Reza Hermawan dipersilahkan. Ya, sekarang kita masuk ke aplikasi dalam produk industri. Jadi, aplikasi nitriding proses dalam dunia industri, yang pertama ada di industri otomotif, yaitu komponen seperti poros engkol, camshaft, dan gear pada mesin, itu sering mengalami nitridasi untuk meningkatkan kekerasan permukaan, sehingga meningkatkan daya tahan dan masa pakainya. Untuk industri yang kedua ada industri penerbangan. Jadi komponen-komponen yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan aus itu dibuat menggunakan nitriding proses. Jadi seperti bagian dari mesin jet dan struktur pesawat sering dinitriding untuk memastikan keandalan di lingkungan yang keras. Selanjutnya ada dalam industri pembuatan alat dan cetakan. Nah, jadi nitridasi juga diterapkan pada cetakan baja dan alat pemotong yang membutuhkan kekerasan permukaan yang tinggi untuk ketahanan aus yang optimal. Maaf, kelewat. Nah, untuk bagian kesimpulannya, jadi nitridasi adalah salah satu proses perlakuan permukaan yang efisien untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan korosi logam, terutama pada baja sendiri. Nah, jadi proses ini dilakukan pada suhu rendah dan tidak memerlukan pendinginan cepat atau pada metode quenching, seperti pada proses perlakuan panas lainnya, dengan berbagai jenis metode yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Nitridasi telah menjadi teknik penting dalam industri otomotif, penerbangan, dan manufaktur lainnya. Nah, proses nitridasi berfokus pada difusi nitrogen ke dalam permukaan logam untuk membentuk lapisan nitrida yang keras. Jadi faktor-faktor seperti suhu, waktu, dan komposisi atmosfer sangat mempengaruhi keberhasilan proses ini. Dengan pengendalian yang tepat, nitridasi dapat meningkatkan sifat mekanik logam secara signifikan, membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap keausan dan korosi. Itu mungkin itu yang dapat kami simpulkan dalam materi nitriding proses ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih ya kepada Reza Hermawan yang telah menyampaikan materi. Ya, mungkin materinya sudah selesai gitu ya, sudah habis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait proses nitridasi atau nitriding proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi